Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Jumat tanggal 5 Februari tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6. Demikian firman-Nya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengambil tema dari kebenaran firman ini, yaitu hanya seketika. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam realita kehidupan umat Tuhan, ada banyak kita temukan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang-orang yang secara aktif dan terlibat dalam suatu kepengurusan gereja, persekutuan, ataupun di dalam lembaga-lembaga pelayanan Kristen. Persoalan-persoalan itu muncul dengan dinamika yang berbeda-beda, saudara-saudara. Gereja dibakar, umat Kristen dianiaya, dicemooh. Begitu juga jatuh sakit dan susah mendapatkan pekerjaan atau lain sebagainya. Dalam dunia kekristenan, saudara-saudara, semua itu disebut dengan ujian ataupun cobaan. Hal itu dalam Alkitab bukanlah barang baru, saudara-saudara, tetapi telah terjadi sejak dahulu kala, 2000 tahun yang lalu. Rasul Paulus juga, saudara-saudara, setelah ia bertobat juga dianiaya. Begitu juga jemaat yang dia rintis juga mengalami penganiayaan. Seringkali sikap protes kita sampaikan pada Tuhan, saudara-saudara, bila kita mengalami banyak pencobaan, banyak persoalan, pergumulan hidup. Padahal ada maksud Tuhan atas semua itu. Mengapa Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Yang pasti bukan maksud malapetaka, tapi maksud sukacita. Ada pertama yang perlu kita pahami, saudara-saudara. Penganiayaan merupakan penampian. Apabila kita melihat ibu kita sedang menampi beras, saudara-saudara, batu kecil, padi yang kopong atau yang belum terkelupas kulitnya akan dipisahkan. Beras yang baik akan dipisahkan dan disimpan di tempat yang khusus, saudara-saudara, untuk dimasak pada waktunya. Seperti itu jugalah pencobaan penampian orang Kristen. Orang Kristen yang berhati batu, kopong imannya, dan belum terkelupas kulit kedagingannya akan dipisahkan dan dibuang. Tuhan hanya mau Kristen yang berisi, saudara-saudara. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka ditampi di padang gurun. Sebagian besar mereka terbuang, saudara-saudara, tidak masuk ke tanah perjanjian. Tetapi murka Allah datang menjemput setiap orang yang kopong hatinya. Mayat bergelimpangan di padang gurun karena mereka tidak bersungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Begitu kesengsaraan datang, mereka berontak kepada Musa, saudara-saudara. Di manakah posisi kita ketika penampian itu terjadi? Ini tergantung dari sebagai apa kita di atas alam penampian itu. Sebagai batu kecil, padi yang kopong, saudara-saudara, padi yang belum terkelupas kulitnya, ataukah sebagai beras yang baik? Kedua, pencobaan mengalami pemurnian. Yesaya 48 ayat ke-10 berkata, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah memurnikan engkau dalam dapur kesengsaraan.
Ada banyak alasan mengapa seseorang mau datang kepada Yesus, saudara-saudara. Ada karena mengharapkan kesembuhan atas penyakit. Yang lain oleh dikarenakan kesulitan keuangan. Beberapa orang karena jodoh dan lain sebagainya. Bisa aja jadi dikarenakan menginginkan pekerjaan. Jikalau hanya sekedar alasan itu, seseorang beriman kepada Yesus, maka dia tidak akan dapat menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Begitu pencobaan datang, ia akan segera meninggalkan Yesus. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 3, saudara-saudara, bahwa apa yang dibangun seseorang di atas dasar Kristus atau pelayanan yang benar, suatu saat akan diuji dengan api. Jika seseorang membangun dengan rumput kering, jerami, maka ketika api pengujian itu datang, jerami akan terbakar habis, saudara-saudara. Sebab apa yang dibangunnya tidak murni. Ketika pencobaan datang, reaksi apa yang kita berikan untuk menggambarkan motivasi apa yang mendasari penggiringan kita akan Tuhan. Kehendak Allah supaya kita memiliki iman yang murni, saudara-saudara. Allah bukanlah sekedar mesin penjawab masalah atau kalkulator yang didatangkan jika ada problem dan setelah itu tinggal di off. Allah bukanlah mesin ATM. Kita tinggal enter, maka keluarlah uang kita. Pernahkah kita memperlakukan Allah seperti itu, saudara-saudara? Allah itu suatu pribadi. Dia dapat tersinggung, marah, tetapi dia juga dapat disukakan. Kenyataannya, saudara-saudara, banyak orang yang percaya menjadi murtad ketika terjadi pencobaan dan aniaya. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Yesus menetapkan standar harga penggiringan, yaitu harus memikul salib. Ia tidak berusaha bermanis kata bahwa kita akan menikmati segala kenyamanan di dunia. Sekarang bagaimana? Apakah kita akan kecut dan tawar hati, saudara-saudara, karena penganiayaan dan ujian? Rasul Paulus berkata, jika kemah kami dibongkar di bumi, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Oleh sebab itu, saudara-saudara, baiklah kita tetap setia berpegang teguh kepada Yesus dan tidak undur, melainkan semakin tekun mengasihinya, karena semua hanya seketika. Marilah tetap bergembira dalam Tuhan. Walau banyak tantangan yang diperhadapkan dalam hidup kita, kita harus tetap berjaga-jaga senantiasa. Jangan lemah dan jangan lengah. Jangan memberi kesempatan sekecil apapun kepada iblis. Setialah hingga akhir, sehingga kita akan memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan dari Tuhan pada hari akhir, yaitu hari ketika Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya, dan kita akan masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami untuk memahami bahwa persoalan yang kami alami itu hanyalah sementara. Hanyalah seketika kami akan mendapatkan cobaan, ujian, persoalan, tantangan hidup. Mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan di dalam hidup kami, sehingga setiap para pendengar dimanapun berada akan beroleh kekuatan. Ketika mereka sakit, mereka disembuhkan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar. Hanya kepada-Mu hamba memohon dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, dan juga kepada istri yang juga adalah hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan mereka. Berkati anak-anak mereka. Hamba hanya berserah kepada-Mu. Itu juga Tuhan Yesus untuk saudara-saudariku yang jauh dari hamba-Mu. Berkati mereka. Berikan kesehatan sebagaimana itu aku Mama Ella. Tidak henti-hentinya hamba berdoa agar kuasa Tuhan nyata di dalam hidupnya. Itu aku Mama Ella beroleh kesembuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk adikku Hermantono Tambunan yang kondisinya agak lemah. Berikan Tuhan iman yang teguh padanya,
dengan Tuhan, ia akan kuat dan ia pasti menjadi pribadi yang sehat. Jangan biarkan dia goyah. Jangan biarkan imannya lemah, Bapak. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga berdoa untuk Laeko, Normal Setanggang yang akan berangkat besok pagi Tuhan menuju Jakarta, dan dari Jakarta menuju luar negeri Bapak. Kepadamu hamba menyerahkan Laeko, sehingga perjalanannya bisa berjalan dengan baik dan ia selalu di dalam penjagaan genggaman tangan Tuhan yang sangat luar biasa. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Lalu bungkus mereka dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu, sehingga hidup mereka Tuhan hanya akan selalu memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini yang hamba-Mu percayakan di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.